Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin yawaddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasul Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatih. Al-hadis. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan ketika di negeri kita dilanda oleh corona, sebuah virus yang sangat mematikan. Kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepadanya, dan kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berikan salam selalu kita haturkan ke baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga kita selalu mengikuti risalahnya sampai detik ini. Ajaran beliau sangat bermanfaat bagi kita ketika negeri kita tercinta ini, kampung kita, daerah kita, kota kita dilanda corona COVID-19 ini. Kita tetap mengikuti petunjuk risalah beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbul alamin. Ini hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam hari ini adalah spesial corona dan dampaknya bagi kita. Maka saya mengkaji spesialis, yakni corona atau COVID-19 menurut education Islamic, menurut pendidikan Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pendidikan Islam, kita ini adalah pemimpin. Kita ini adalah khalifah. Kita ini adalah ra'in, orang yang dijadikan Allah untuk memimpin di permukaan bumi ini. Bagaimana ketika wabah penyakit sedang melanda di negeri kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita bisa mengatasinya berdasarkan pendidikan Islam? Maka baginda Rasul sudah memberikan isyarat kepada kita, memberikan contoh kepada kita dalam sebuah hadis, yakni Bukhari dan Muslim. Al-Kisah diceritakan, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, diri kalian jangan sampai memasuki negeri itu, dan apabila kalian berada di negeri tersebut, jangan keluar dari negeri itu. Ini memberikan isyarat kepada kita semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Zaman era Rasul itu sudah digambarkan ada sebuah penyakit yang mematikan berupa taun. Kalau sekarang COVID-19 mematikan kita, tidak tahu kita dia ada di mana, dia bersama siapa, tidak nampak, tidak kelihatan. Wabah ini sangat dahsyat. Pertama muncul yakni di akhir 2019, daerah Wuhan di Cina, dan menyebar sampai belahan ke dunia ini. Maka apa yang harus kita lakukan, dan siapa yang sudah pernah berhasil mengatasi ini? Dalam sebuah sejarah Islam, maka dijelaskan oleh Amr bin As, yakni gubernur Syam di masa Umar bin Khattab. Beliaulah yang sudah bisa mengatasi wabah tersebut. Kenapa dia bisa? Karena rakyatnya, jamaahnya mengikuti jejaknya dia, mengikuti semuanya, mengikuti aturan yang sudah dibuatnya, sehingga wabah itu berhasil hilang. Dan di negeri kita tercinta sudah diatur oleh negara kita, ati Allah wa ati Rasul wal amri minkum. Maka ikutin aturan apa yang sudah negara buat. Kalau daerah kita sudah ditetapkan sebagai daerah PSBB, ya sudah,
kita ikutin aturan itu, kita batasi kegiatan-kegiatan berskala besar. Kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid bukan sebab kita tidak mencintai masjid, karena memang lagi terjadinya wabah penyakit. Maka sebagai umat Islam kita harus mengikuti apa yang sudah dibuat oleh negara untuk rakyatnya. Ini sudah diberikan contohnya ketika Umar bin Khattab dan Gubernur Syam Amr bin As. Maka dengan demikian maka kita harus menghadapinya dengan sabar, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua penyakit yang Allah turunkan kepada kita dalam sebuah hadis Bukhari, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit yang akan menurunkan penawarnya. Pasti ada obatnya nanti. Tapi berproses hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang sedang diadakan riset oleh medis kesehatan bagaimana bisa menemukan penawar dari virus COVID-19 ini. Dampaknya apa untuk di kalangan education? Secara akademik, proses pembelajaran tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Maka pembelajarannya, solusinya adalah harus dengan pembelajaran online atau e-learning atau daring. Ini guru-guru dituntut, dosen-dosen dituntut untuk tetap belajar dengan menggunakan metode ini yang mungkin selama ini kita jarang melaksanakan kecuali di UT. Sekarang waktunya kita untuk melaksanakan ini. Guru-guru dituntut harus kreatif. Kalau biasanya seorang guru itu menilainya dengan kognitif, maka sekarang solusinya adalah dengan penilaian kepada siswa-siswinya, mahasiswa-mahasiswinya dengan portofolio, tugas-tugas bagaimana anak didik itu memberikan proses learning. Maka guru itu adalah sebagai fasilitator. Guru tidak bisa memandikan siswa, tetapi guru bisa membimbing siswa untuk meraih cita-citanya, untuk meraih impiannya, untuk mengembangkan bakat dan hobinya, keilmuan masing-masing, sehingga di antara beberapa siswa mungkin mempunyai kelebihan masing-masing dan mempunyai kelemahan masing-masing. Itu solusi dari dampak akademik. Psikologi, anak-anak kita secara psikologi akan terpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Beban mental dia yang biasanya dia bermain, belajar sambil bermain, sekarang tidak bisa, dia harus di rumah. Ayah bundanya yang selama ini diserahkan kepada sekolahan, sekarang waktunya ayah bunda untuk menjadi guru-guru yang terbaik di rumahnya masing-masing. Makanya keluarga itu adalah madrasah, sekolah fi buyutikum, kita masing-masing. Baik buruknya anak-anak kita adalah dari kedua orang tua kita masing-masing. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.